Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunur Rahmat Nugraha, peserta Diklat Calon Guru Penggerak Angkatan 9. Pada kali ini saya akan membuat video aksi nyata untuk modul 3.2, di mana pada video kali ini saya akan mewawancara beberapa unsur dari tingkat satuan pendidikan, mulai dari guru, siswa, dan tenaga non-kependidikan mengenai nilai-nilai kebajikan yang dipraktekkan dalam rangka pembuatan keputusan berbasis nilai kebajikan. Untuk itu, saksikan, mudah-mudahan video ini memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Iyat SE, asal sekolah SMA Negeri 1 Sajira. Saya mengajar mata pelajaran ekonomi untuk kelas 11 dan kelas 12. Sebagai tugas tambahan, saya sebagai Waka Bidang Humas. Terima kasih. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Nunu. Gimana kabar Pak Nunu? Alhamdulillah. Hari ini saya minta waktu Bu Ning sebentar untuk melakukan acara. Boleh minta waktunya sebentar Bu Ning? Dengan senang hati Pak Nunu. Alhamdulillah siap. Jadi Bu Ning, hari ini saya mendapatkan tugas dari program Guru Penggerak berkaitan dengan pembuatan keputusan berbasis nilai kebajikan. Jadi saya akan mencoba bertanya sama Bu Ning dua hal. Yang pertama adalah faktor-faktor keunggulan yang dimiliki oleh sekolah yang dimana Bu Ning bekerja saat ini. Dan yang kedua, faktor kelemahan yang dimiliki sekolah yang menurut Bu Ning masih ada sampai saat ini. Mungkin dari hal yang pertama dulu, faktor keunggulan, bisa diceritakan. Baik Pak Nunu, terima kasih atas waktunya untuk bisa mewawancarai saya. Semudah-mudahan saya bisa menjawab apa yang Pak Nunu tanyakan, insya Allah. Nah, sebagai keunggulan di SMA Negeri 1 Sajira ini ada beberapa, di antaranya mungkin saya melihat dari kualifikasi guru yang ada di SMA Negeri 1 Sajira sebanyak 24 guru yang sudah mencapai pendidikan S2 sudah ada 5 guru. Itu sebagai keunggulannya. Dan yang kedua, guru yang sudah mendapatkan sertifikat sertifikat pendidik itu ada 12 guru. Jadi 50% dari jumlah guru yang ada. Kemudian yang selanjutnya, kelas atau rombel yang ada di SMA Negeri 1 Sajira ini saya rasa cukup. Sampai saat ini memiliki rombel 20 dengan jumlah siswa 628 siswa, dengan jumlah yang cukup. Kemudian keunggulan yang lainnya bahwa SMA Negeri 1 Sajira ini berada di lokasi yang strategis, di pinggir jalan, sehingga mudah dijangkau baik oleh siswa maupun guru. Kemudian satu hal lagi, bahwa SMA Negeri 1 Sajira memiliki prestasi di bidang non-akademik, yaitu memiliki prestasi dari ekstrakurikuler Paskibra dan Pramuka yang mampu membawa nama baik sekolah baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Itu saja barangkali Pak Nunu berkaitan dengan keunggulan, walaupun masih banyak lagi keunggulan-keunggulan yang lainnya.
Oke, terima kasih Bu Ning menjawab dengan sangat jelas. Faktor yang kedua, menurut pendapat Bu Ning, kira-kira faktor apa saja yang masih dianggap sebagai faktor kelemahan di satuan pendidikan tempat Bu Ning bekerja saat ini? Baik Pak Nunu, selain tadi faktor keunggulan, sekolah juga kita masih memiliki keterbatasan atau kelemahan-kelemahan. Di antaranya kelemahan yang pertama yaitu tentang jumlah guru, di mana guru yang dimiliki hanya 24 guru, sedangkan rombel yang ada 20 rombel. Itu sangat merepotkan masing-masing guru untuk mengajar dengan jumlah jam maksimal. Kemudian yang kedua, guru banyak yang mengajar mata pelajaran di luar bidangnya. Artinya linearitas guru masih kurang, sehingga guru-guru harus mengajar mata pelajaran terkadang 2 bahkan sampai 3 mata pelajaran. Itu dikarenakan tadi keterbatasan atau kekurangan jumlah guru. Kemudian laboratorium sebagai pendukung atau sarana prasarana sekolah di sini masih kurang, baik lab kimia ataupun fisika di sini masih kurang, masih terbatas. Selanjutnya, sarana prasarana lainnya yaitu sarana kebersihan atau toilet siswa ataupun guru masih belum memadai, belum sesuai dengan ketentuan jumlah siswa dibandingkan dengan toilet yang tersedia. Kemudian lingkungan sekolah di sini masih gersang Pak Nunu ya, karena sekolah kita belum menjadi sekolah adiwiyata, sehingga terik matahari masih begitu terasa ke kelas-kelas. Kemudian prestasi akademik masih kurang. Jadi untuk sementara prestasi yang diraih oleh SMA Sajra itu masih di prestasi non akademik. Untuk prestasi akademiknya baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi masih belum bisa diraih. Kemudian berkaitan dengan jumlah siswa yang ada, ini memungkinkan siswa banyak berkeliaran dikarenakan tadi jumlah guru yang masih terbatas. Kemudian faktor keunggulan yang tadi saya sampaikan, karena sekolah berada di pinggir jalan, itu rentan dengan siswa yang banyak berkeliaran di pinggir jalan. Barangkali itu saja barangkali Pak Nunu yang bisa saya jawab. Oh ya, terima kasih Bu Ning. Kita sudah menyelesaikan wawancara kita. Yang pertama membahas tentang potensi keunggulan yang dimiliki oleh sekolah. Yang kedua, faktor-faktor yang dianggap masih lemah dalam satuan pendidikan di mana Bu Ning bekerja. Terima kasih banyak Bu Ning atas kerjasamanya. Alhamdulillah hari ini saya Nunur Rahmat Nugraha, calon guru penggerak angkatan 9. Saya bersama anak-anak terbaik yang saya punya di sekolah saya SMA 1 Sajira. Ini adalah Sucika yang merupakan ketua OSIS kami, dan ini Surtini, siswa dari kelas 12 MIPA 3 yang juga aktif di berbagai ekstrakurikuler, dan yang paling ujung adalah saudara Agil yang dimana merupakan mantan ketua OSIS periode sebelumnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan mereka berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan.
saya akan mencoba menginterview mereka tentang nilai-nilai keunggulan yang dimiliki oleh Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sajira. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kalau baik ya, saya juga baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah menghadiri undangan Bapak ya, dalam rangka pembuatan video pembelajaran yang dimana merupakan proses dari Diklat Guru Penggerak yang akan selesai mungkin di periode April atau Maret, beberapa bulan ke depan. Tentunya mungkin ada beberapa hal yang ingin Bapak tanyakan ke kalian, ya bisa dijawab sesuai dengan cara pandang kalian ya, dijawab dengan jujur, tidak ada upaya tendensi menjelek-jelekan atau malah sebaliknya memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan ini. Oke. Saya mau bertanya kepada kalian bertiga. Kalian sudah sekolah di SMA Sajira lebih dari 2 tahun ya, bahkan ada yang 3 tahun sekolah di sini. Kira-kira ada nggak nilai-nilai keunggulan yang ada di sekolah kita? Mungkin dari Sucika dulu. Baik, izin menjawab. Keunggulan menurut saya yang ada di sekolah ini yaitu banyak sekali murid-murid yang berprestasi. Keunggulan di SMA Negeri 1 Sajira ini yaitu dari etika dan sopan santun yang diterapkan oleh pengurus MPK OSIS dan juga diterapkan oleh Eskul 4P. Okay. Dari segi keagamaan yang sedikit kayak meningkat, karena kita lihat dari segi siswa-siswanya juga alhamdulillah banyak dari santri-santri juga yang sedikit memahami tentang agama. Oke, yang Bapak tangkap mungkin pendapat kalian itu dari unsur-unsur yang intangible ya, nilai-nilai karakter, nilai-nilai perilaku. Kalau dari sisi yang tangible-nya yang bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dirasakan, apa kira-kira keunggulan sekolah kita? Baik, menurut saya dari ekstrakurikuler Paskibra bisa kita lihat sendiri, ekstrakurikuler Paskibra semakin tahun semakin meningkat dan juga dengan ekstrakurikuler lainnya. Yang bisa dilihat dan bisa dirasakan yaitu dari etika dan sopan santun, sepertinya senior bertemu junior, mereka selalu bersalaman dan selalu tersenyum. Dari segi tadi kan etika, bisa dilihat dari segi etika itu kita melihat dari cara siswa bersalaman dengan guru yang cukup, menurut saya itu cukup bagus karena mereka lebih meningkatkan etika dibandingkan dengan nilai-nilai, karena menurut saya etika lebih tinggi dibanding dengan ilmu. Oke, coba dicek nyala nggak? Yang mana? Nyala ya? Ininya nih. Nyala ya? Oke, tadi kan yang intangible, yang bisa terlihat kayak bangunan, kualitas guru, apa itu merupakan kekuatan atau mungkin kelemahan menurut kalian? Baik, menurut saya banyak sekali keunggulan dan juga kelemahan. Jadi menurut saya seimbang, setara. Guru banyak sekali yang selalu menepati ketika ada jam pelajaran di kelasnya. Ada pula guru yang selalu terlambat dan bahkan tidak masuk saat jam pelajaran. Ada ya. Ada. Mungkin menurut saya sendiri, guru dengan bangunan itu menjadi kekuatan karena di ruangan itu menjadi tempat belajar, sedangkan guru menjadi pendidik. Tapi sebagian besar guru di SMA Negeri 1 Sajira ini hanya sebagian besar yang menerapkan kedisiplinan. Menurut saya guru dan bangunan itu, guru tidak semua termasuk, tidak terlalu kayak masuk kategori ada yang ngajar ataupun tidak mengajar. Tapi itu terbalik lagi ke tergantungan masing-masing karena setiap manusia berbeda itu. Oke, kita masih tunggu nih ya masalah guru ya.
bisa jadi faktor yang positif atau aset untuk kemajuan. Oke, tadi kita sudah bicara tentang keunggulan, ya, nilai-nilai atau faktor-faktor yang unggul di sekolah kita. Makanya ada konsep namanya asset based approach. Jadi kalau seorang pemimpin akan membuat sesuatu keputusan, kita harus bisa mengidentifikasi kira-kira faktor yang mendukung kebijakan kita nanti apa, ya. Nah, untuk yang kedua, Bapak pengen ngobrol dengan kalian tentang kebalikannya. Kalau tadi kita bicara tentang faktor yang unggul, faktor yang positif, kita kesempatan kali ini bicara tentang yang negatif atau deficit based approach. Tadi kita sudah berbicara tentang faktor-faktor unggulan sekolah kita, ya. Faktor positifnya sekolah kita. Sekarang saya mau bicara tentang kebalikan. Faktor-faktor kelemahan sekolah kita. Dari yang tangible, yang nyata, misalkan gurunya atau bangunannya, fasilitasnya, atau hal-hal lain yang tidak terlihat, ya, tidak terlihat nyata seperti faktor disiplin atau apa. Oke, mungkin bisa sharing dengan Bapak dari Sucika. Oke, baik, menurut saya dari yang fakta dulu kali ya. Iya. Mungkin dari yang fakta itu dari gurunya. Banyak sekali guru-guru yang tidak menepati waktunya ketika ada pembelajaran di kelas. Mereka sangat sering membuang-buang waktu ketika ada jam pelajaran di kelas. Begitupun ketika mereka sudah selesai dengan jam pelajarannya, namun mereka tidak keluar. Itu sangat mengganggu dengan guru yang lain ketika ingin memasuki kelas. Selanjutnya yang tidak faktanya, mungkin menurut saya siswa sering keluyuran di area luar sekolah. Itu sangat tidak efisien, sangat tidak disiplin. Oke, bisa lanjut. Bisa kita lihat sendiri di bukti nyata, yaitu sebagian besar siswa itu sudah disiplin, mulai dari pakaian, dari atribut kelas maupun logo sekolah. Yang tidak nyatanya contohnya yang intangible-nya, ya, yang tidak terlihat, mungkin masalah berlaku, kedisiplinan siswa, atau seperti apa kira-kira hal-hal intangible yang menurut kamu masih lemah di kita. dari etika sih, Pak. Etika, jadi kurang lah gitu. Karena kebanyakan di SMA Negeri 1 Sajira ini siswanya kebanyakan menggunakan bahasa kasar. Bahasa Indonesia itu menggunakan bahasa kasar, tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Ada lagi mungkin mau ditambahkan? Silakan Agil. Untuk faktanya, dari Dewan Guru sendiri, emang karena guru itu seharusnya sebagai contoh buat siswa. Karena dari guru kita belajar apa yang baik maupun apa yang tidak baik. Nah, dari bukti tidak nyatanya, yaitu tentang kedisiplinan, banyak sekali siswa juga mengadu karena kami mengikuti apa yang diikuti. Peraturan mungkin kami melanggar, tapi kami melihat guru kami yang selalu telat maupun dia tidak pernah mematuhi aturan datang jam berapa ataupun menyeleneh kepada siswa. Oke, jadi mungkin hampir sama ya, dari Sucika, Surtini, Agil, ada persoalan yang cukup pelik di antara sekolah ini, yaitu masalah etika dan kedisiplinan, sehingga akhirnya siswa pun melakukan hal yang sama ya, seperti apa yang guru-guru lakukan. Dalam ilmu sosiologi namanya coping mechanism. Jadi anak meniru atau mengcopy paste apa yang orang tuanya lakukan. Oke, ini sudah 2 topik ya. Kita tadi sudah bicara tentang konsep asset based approach, yaitu tentang bagaimana kita sebagai calon pemimpin, kalian ini semua calon pemimpin, dalam membuat keputusan harus mampu mengidentifikasi apa kelebihan organisasi kita, hingga pada akhirnya kita bisa memanfaatkan itu, ya, kelebihannya kita gunakan. Yang kedua, ada juga cara pandang yang konvensional ya, cara pandang yang lebih kuno lah kalau bahasa anak sini ya. Jadi ada pemimpin yang sering membuat kebijakan
yang bukan melihat keunggulan organisasinya tapi melihat kelemahannya. Ya, akhirnya keputusan yang diambil juga tidak sebagus apa pemimpin yang menggunakan asset based approach ya. Karena dari awal mereka sudah pesimis. Aduh, anak saya ini kayaknya belum nyampe nih. Aduh, anak saya ini kayaknya belum bisa nih. Aduh, guru-guru saya belum bisa. Akhirnya keputusannya tidak maksimal. Oke, saya cukup beberapa poin yang saya tangkap dari kalian. Yang pertama dari asset based approach. Jadi saya bisa menangkap kalian mampu melihat situasi lingkungan dengan baik hingga mampu mengidentifikasi apa keunggulan sekolah kita. Di antaranya tadi masalah etik, tapi ada juga yang bilang etika masih lemah, tapi so-so lah gitu. So-so itu 50% ya. Di sisi lain kita juga nggak bisa menggeneralisir anak kita pada tidak beretika, karena pada sebagian anak, apalagi anak OSIS, anak yang organisasi, itu justru etikanya baik-baik, rasa hormat, kemudian semangat belajar, disiplinnya baik. Tapi di sisi lain ada anak yang berada di kutub yang berbeda ya. Termasuk gurunya juga, guru kita ada yang baik ya, ada yang tidak, ya 50-50 lah. Yang kedua kita bicara tentang defisit aset ya. Defisit based asset atau approach. Bagaimana kalian bisa menangkap ini dengan baik, sesuatu yang faktor-faktor intangible, masalah disiplin, masalah etik tadi yang dikatakan oleh Surtini, kemudian oleh Agil ya, juga oleh Sucika juga bisa menangkap the other side of dari kelemahan anak didik kita. Saya pikir sudah cukup nih Bapak mendapat masukan dari kalian. Saya dalam video ini akan meminta 3 orang guru dan 3 orang siswa sebagai kontributor dalam penyusunan aset dan defisit aset yang ada di satuan pendidikan. Oke pemirsa, teman-teman guru penggerak se-Indonesia, kiranya sudah cukup saya wawancara dengan anak-anak saya yang selama mungkin hampir 15 menit ke belakang menemani saya, dan insya Allah saya akan membuat wawancara berikutnya dengan 3 guru yang merupakan guru SMA Sajra. Akhirul kalam, kita tutup pertemuan wawancara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke.